Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika kelas 10. Masih bab besaran dan satuan, hanya masuk ke subbab pengukuran. Atau di sini Ibu berikan gambarannya macam-macam alat ukur, cara penggunaan, dan cara membacanya. Pengukuran itu adalah pekerjaan yang sangat penting untuk mengetahui data secara pasti. Dalam fisika, pengukuran memegang peranan yang teramat penting. Pengukuran adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori apapun yang dikembangkan dalam fisika maupun bidang ilmu lain harus dapat dibuktikan dengan pengukuran. Jika teori tidak sesuai dengan hasil pengukuran, maka biasanya teori tersebut ditolak. Ini ada gambar bayi ditimbang, itu berarti proses pengukuran. Misalkan di sini jumlah obat yang akan diberikan kepada seorang pasien dari dokter, itu butuh pengukuran. Jika ingin memotong kayu atau membuat alat-alat seperti itu, maka butuh diukur. Ini untuk mengukur tekanan darah, itu pun adalah proses pengukuran. Kita juga nanti dalam proses pengukuran itu mendefinisikan besaran yang dinamakan nilai skala terkecil atau disingkatnya dengan NST. Jadi NST suatu alat ukur adalah jarak antara dua skala berdekatan pada alat ukur. Jadi nanti nilai skala terkecil sejumlah alat ukur. Alat ukur dengan NST sangat kecil nanti merupakan alat yang sangat presisi. Biasanya makin kecil NST alat ukur, maka makin mahal harga alat tersebut. Atau biasanya disebut dengan makin teliti. Atau alatnya adalah alat ukur yang sensitif seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ini contohnya. Misalkan di sini ada timbangan atau neraca analitik digital. Seperti itu. NST-nya lihat 0,00 banyak sekali 0 di belakang komanya. Itu 0,00001 gram. Maka ini berarti semakin teliti, semakin presisi. Biasanya semakin mahal. Lalu di sini ada juga gelas ukur. Gelas ukur kalau dari 90 ke 100 berarti nanti NST-nya atau nilai skala terkecilnya 1 mili. Contoh lagi ini speedometer. Speedometer ini 40, ini 50, berarti nanti skala terkecilnya adalah 10 seperti itu. Jarak antara skala yang terdekatnya. Dua skala yang berdekatannya seperti itu. Itu disebut dengan nilai skala terkecil. Sekarang kita masuk ke pengukuran panjang. 3 macam alat ukur panjang yang akan kita pelajari itu adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kita lihat dulu mistar. Mistar mungkin sudah sering ya digunakan oleh kalian. Ini mistar. Maka nanti di sini skala terkecilnya adalah 1 mili. Dari sini dari 8 ke 9 ini 1 cm, maka jarak antara dua skala yang berdekatannya adalah 1 mili. Maka skala terkecil mistar adalah 1 mili. Ingat, cara menggunakan mistar itu mata kita harus tepat tegak lurus pada tanda garis skala yang akan kita baca seperti itu. Itu cara pembacaan atau cara membaca hasil ukuran. Lalu yang berikutnya ini jangka sorong. Ini ada contoh sejumlah jangka sorong. Jadi jangka sorongnya macam-macam. Ini kan kalian waktu di SMP pernah ada skala utama, ada skala geser. Skala gesernya ada yang dengan bisa digeser-geser ininya, ada yang berupa skala jarum, ada yang berupa skala digital. Jadi skala gesernya.
Ini cara menggunakan jangka sorong. Jadi cara jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang bagian luar benda. Ada juga yang digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kalau ini diameter luar, kalau ini diameter dalam. Ada yang juga digunakan untuk mengukur kedalaman benda, seperti itu. Tuh. Langkah-langkah membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong adalah yang pertama menentukan nilai skala terkecil, lalu nanti menentukan nilai dari skala utama, nanti patokannya adalah skala 0 noniusnya, nanti dilihat menentukan skala nonius yang patokannya itu adalah yang berimpit dengan skala utama, seperti itu, lalu menghitung kelebihan panjangnya. Lalu nanti panjang benda yang diukur adalah panjang yang ditunjukkan skala utama ditambah kelebihan panjang yang ditunjukkan oleh skala nonius. Kita lihat contohnya ya. Nah ini. Nih, misalkan bendanya sudah menunjukkan hasil ukurnya seperti ini. Ini skala utamanya, kita ingin menentukan skala utamanya, maka angka 0 di skala noniusnya menunjukkan angka berapa di skala utama. Kita lihat ini angka 0-nya kan, angka 0-nya menunjukkan angka 2,1. Makanya nanti hasil pengukuran dari skala utama jangka sorongnya 2,1. Lihat lagi skala terkecilnya. Skala terkecilnya atau ketelitian jangka sorongnya itu kan di sini garisnya ada 10. Nah, garis di sini skala terkecil di skala utamanya adalah 1 mili. Karena ini garisnya ada 10, maka jadi skala terkecilnya 1/10 mili atau disebutnya 0,1 mili. Maka nanti kita lihat hasil pengukuran dari skala noniusnya dikalikan dengan 0,1 mili. Ini misalkan ini garis yang sejajarnya menunjukkan angka 5, maka 5 dikalikan 0,1 mili atau 5 dikalikan 0,01 cm. Jadi 0,05 cm. Maka hasil akhirnya dijumlah hasil pengukuran skala utama dengan skala nonius. Kita akan dapat 2,15 cm. Paham ya? Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Nih. Nilai skala terkecilnya berapa? Kita perhatikan jumlah skala pada noniusnya 20, ya kan? Maka nilai skala terkecilnya yang ini kan garis yang berdekatannya berarti 1 mili, ya kan? Ini dari sini ke sini 1 cm, ini ada 10 berarti 1 mili. 1 mili terbagi di sini ada 20. Maka nilai skala terkecilnya jadi 1 mili per 20 alias 0,05 mm. Sekarang skala yang tepat dilewati oleh skala 0 nonius berapa? Kita lihat ini kan. Kalau dibuat dalam senti maka 0,5 cm. Tapi kita pakai dalam mili. Jadi dapat 5 mili. Angka 0 yang di sini menunjukkan angka berapa di sini? 5 mili. Skala garis yang berimpitnya berapa? Lihat garis yang berimpitnya ini. Menunjukkan angka berapa atau garis ke berapa di sini. Berarti kan ini garis ke 1, 2, 3, 4, 5 terus. Maka yang berimpitnya adalah garis ke 10. Maka nanti hasil pengukuran dari skala noniusnya berarti 10 dikalikan tadi skala terkecilnya 0,05 mili. Maka dapat berapa? Jadi 0,50 mili. Maka panjang benda yang diukur itu maka hasilnya tadi dapat 5 mili yang ini kan 5 mili dari yang skala utama, dan hasil dari pembacaan skala noniusnya adalah 0,05 dikali garisnya kan 10, 0,50, maka dijumlahkan jadi dapat 5,50 mili. Paham? Oke, lanjut lagi yang ini sekarang. Ini garisnya ada berapa? Ada berarti ini 5, ada 50. Lihat, 50. Skala yang berdekatan di skala utamanya, garis yang berdekatan di skala utamanya adalah 1 mili. 1 mili di skala noniusnya ada 20. Maka skala terkecilnya jadi
maaf bukan 20 ya, 50 ya. Karena ini kan 5 kali 10, 50. Maka berarti skala terkecilnya 1 mili per 50, alias 0,02 mili. Nah, sekarang skala utamanya menunjukkan angka berapa? Ini sudah 4. Berarti kan yang kesini berarti 3 kan? 3 ini berarti 3,9, 3,8, 3,7. Patokan di sini berarti 3,7 cm. Kalau ingin dibuat dalam mili berarti 37 mili. Ini pembacaan dari skala utama. Kita simpan dulu di sini 37 mili. Sekarang kita lihat garis yang berimpitnya. Garis yang berimpitnya menunjukkan garis keberapa. Ini sudah 5, 10, 15, 20, berarti 23. Berarti garis yang berimpitnya adalah garis ke-23. Tadi skala terkecilnya berapa? Skala terkecilnya 0,02. Maka 23 dikali 0,02 dikali skala terkecilnya. Maka dapat 0,46. Ini adalah hasil pembacaan dari skala Nonius. Maka dijumlahkan. Tadi yang dari skala utamanya 37, dari skala Noniusnya 0,46. Maka kita akan dapat 37,46 mili. Kalau dalam senti berarti 3,746 senti. Paham? Oke, lanjut. Nih, ini adalah pengetahuan tambahan. Jadi kalau di soal UN mah nggak ada, adanya cuman sampai skala geser atau skala Nonius yang berbentuk garis. Tapi ini pengetahuan tambahan, bagaimana kalau skala gesernya itu berbentuk jarum? Ya, tinggal tunjukkan. Ini kan berarti dari 0 ke sini 1 cm kan? Berarti ini sudah 1,5, 1,6. 1,6 cm. Atau kalau dirubah ke mili berarti 16 mili. Ini skala utamanya. Skala Noniusnya bagaimana? Lihat, di sini pasti kalau di alat ukur ada tulisan skala terkecil. Skala terkecilnya 0,01 mili. Jarumnya menunjukkan angka berapa? Menunjukkan angka 20. Maka 20 dikali skala terkecilnya 0,01 mili. Maka dapat berapa? 0,20. Sehingga panjang benda yang diukur jadinya tinggal dijumlahkan antara hasil dari skala utama dengan skala Nonius. Jadi 16 ditambah 0,20 dapat berapa? 16,20. Paham kayak gitu? Oke, lanjut. Itu jangka sorong. Sekarang kita lihat mikrometer. Mikrometer pun terdiri dari skala utama dan skala Nonius. Hanya skala Noniusnya, kalau tadi skala geser, kalau pada jangka sorong, kalau pada mikrometer skala putar. Sama di sini juga skala putarnya ada yang berbentuk garis-garis seperti ini, ada yang skala putarnya itu berbentuk seperti apa ya? Jarum, bentuk jarum. Ada yang skala putarnya itu berbentuk digital seperti itu ya. Ini bagian-bagian mikrometernya. Nah, sekarang yang ini contoh pembacaannya. Sekarang contoh ini, jadi cara membacanya sama. Hasil dari pengukuran skala atau pembacaan dari skala utama ditambah dengan hasil pembacaan dari skala putarnya. Nah, sekarang amati skala tetap yang telah dilewati oleh silinder putar. Pada gambar, skala tetap yang dilewati oleh silinder putar adalah 5,5. Ini lihat, ini dari mana 5,5? Kan ini 0 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada gorisan yang bawah. Ini berarti kalau gorisan yang ini 0,5. Jadi ini 0,5. Kalau yang ini karena satunya sudah lewat berarti ini 1,5. Ini 2 berarti ini 2,5. Ini 3, 3,5. Ini 4, ini 4,5. Ini 5, ini 5,5. Maka dapat hasil pembacaan dari skala utamanya atau skala tetapnya adalah 5,5. Sekarang lihat yang skala putarnya. Ini kan sudah 25 nih. 25, maka yang ini berarti ininya 30.
berarti jalannya maju ya, 25, 26, 27, 28. Patokannya garis yang ininya. Garis yang ininya menunjukkan apa? Kalau tadi skala utama garis yang ini, kalau skala putar garis yang seimbang, garis tengahnya ini. Maka ini adalah 28. 28 dikali skala terkecil. Skala terkecilnya berapa? 0,01 mili. Maka jadinya nanti dikalikan 0,28, 0,01 dikalikan 28, 0,28 mili. Tinggal dijumlahkan, maka dapat 5,78. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas di sini adalah pengukuran massa. Massa benda itu biasanya diukur dengan neraca. Neraca telah dibuat dengan sejumlah ketelitian bergantung pada fungsinya masing-masing. Ada yang digunakan untuk menimbang sayur, biasanya tidak terlalu teliti. Ada juga yang digunakan dalam percobaan laboratorium. Nah, itu ketelitiannya biasanya membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, ini macam-macam neraca. Kalau yang gambarnya seperti ini disebutnya dengan neraca dua lengan. Nanti ketelitian neraca ini bergantung pada massa anak timbangan terkecil. Caranya bagaimana? Tinggal taruh benda yang ditimbangnya di salah satu piringannya. Lalu yang ini letakkan anak timbangannya. Maka ketika sudah seimbang, maka massa benda tersebut itu akan sama dengan jumlah massa anak timbangan yang dipasang di piringan ini. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di sini neraca langkah. Neraca langkah memiliki cara kerja yang juga sederhana. Neraca ini terdiri dari sebuah wadah tempat meletakkan benda yang akan diukur. Masih ingat kalau kalian ke kantor pos gitu ya, buat menimbang suratnya gitu. Petugas posnya untuk menimbang surat biasanya butuh alat timbangan yang ini. Ini namanya neraca langkah. Seperti itu. Nanti tinggal ketika ini diberi beban, maka ini akan bergerak bergeser. Tinggal kita baca saja seperti itu. Ini jadi tinggal dibaca hasilnya berapa, maka itu adalah sama dengan berat benda yang ditaruh di piringannya ini. Seperti itu ya. Ini ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus bagaimana? Ya taruh bendanya di sini. Bendanya letakkan di sini. Lalu kan nanti kalau ketika bendanya diletakkan di sini, ini akan bergerak ke atas posisinya. Nah, bagaimana supaya seimbang? Maka geser-geser anak timbangannya ini. Anak timbangannya digeser-geser sampai posisi yang ini sama dengan posisi yang ininya. Jadi sampai menunjukkan posisi seimbang. Nah, setelah seimbang, maka massa bendanya sama dengan jumlah massa anak timbangan yang digeser pada lengan ini. Paham ya? Terus ada lagi neraca elektronik. Neraca elektronik lebih mudah. Neraca yang tampak hasil pengukurannya itu tampak pada angka-angka yang di layar ini. Seperti itu. Ya, ini skala terkecilnya itu terlihat di sini jumlah angka di belakang komanya adalah 2, maka 0,01 gram. Itu skala terkecilnya. Teliti biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda seperti perhiasan, seperti itu. Itu neraca elektronik. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu ada arloji, ya kan? Ini arloji, kalian sudah bisa mungkin penggunaannya karena setiap hari digunakan. Ada stopwatch. Stopwatch itu adalah untuk mencatat lama waktu antara dua peristiwa. Ini ada beberapa tombol. Kalau yang ini tombol resetnya. Jadi untuk mengembalikan jarum yang sudah berjalan seperti ini ke 0 lagi, maka dipencet tombol resetnya yang ini. Nah, tombol mulai mulai mengukurnya yang ini. Dipencet, terus nanti setelah selesai dipencet lagi yang ini. Nanti resetnya yang ini. Seperti itu. Ya, paham ya? Itu stopwatch. Sama juga dengan kalau yang ini stopwatch jarum, kalau yang ini digital. Lalu pengukuran volume zat cair. Pengukuran volume zat cair biasanya menggunakan silinder ukur. Tinggal masukkan saja, ingat zat cair itu meniskusnya meniskus
cekung, maka kita lihat permukaan yang bagian bawah. Maka hasilnya berapa? Ini 10, ini 11 kan? 11 lebih sedikit 11,5 mili. Satu skala yang berdekatannya sebesar 0,05 mili, seperti itu. Itu pengukuran volume zat cair. Ada lagi pengukuran volume zat cair yang lebih teliti adalah menggunakan jarum suntik, seperti itu. Nah, ini jarum suntik semakin kecil, maka akan semakin teliti ininya. Skala terkecilnya karena semakin kecil. Nah, ini pengukuran volume gas. Pengukuran volume gas ini biasanya pada praktikum kimia, seperti itu. Jadi nanti dipanaskan. Biasanya sifat gas itu karena massa jenis gas itu lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka gasnya nanti akan naik ke atas. Nanti ketika gasnya akan naik ke atas, maka di sini ada skala-skala, tinggal dibaca saja seperti itu. Maka volume ruang yang tampak kosong di sisi atas itu merupakan volume gas yang masuk ke dalam wadah, seperti itu ya. Itu cara pengukuran volume gas. Sekarang bagaimana pengukuran volume zat padat yang bentuknya tidak teratur? Mungkin dulu di SMP sudah pernah, misalkan untuk mengukur massa jenis suatu benda, maka ketika bendanya tidak teratur, tinggal dimasukkan saja ke dalam gelas ukur, seperti itu. Ada juga yang gelasnya itu berbentuk seperti corong, seperti itu. Jadi masuk bendanya ke sini ke dalam air, nanti ada jumlah air yang tumpah, maka volume benda yang di sini itu sama dengan volume air yang tumpah. Ini tinggal diukur berapa, seperti itu. Nah, ini contoh pembacaannya. Misalkan kalau yang A berarti volume zat cair sebelumnya 30, setelah dimasukkan batu maka 40. Maka volume zat padat atau batunya adalah 40 diambil 30, maka volume bendanya adalah 10 mili, seperti itu. Kalau yang menggunakan corong itu tinggal dilihat langsung di sininya, maka menunjukkan 30 mili, maka volume zat padatnya adalah 30 mili ya. Bagaimana kalau volume zat padatnya bentuknya teratur? Ya menggunakan alat ukur. Misalkan kalau bentuknya balok, ya diukur menggunakan jangka sorong atau penggaris, panjang lebar tingginya, lalu menggunakan persamaan volume balok atau kubus atau bola. Kalau bola berarti diameternya diukur, lalu menggunakan jangka sorong misalkan, setelah itu masukkan persamaan diameter atau jari-jarinya ke persamaan volume bola, seperti itu. Itu cara pengukuran benda. Oke ya, semoga dapat dipahami. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangannya datang dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.